Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Setiawan, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan UTS saya. Yang pertama yaitu kita sudah disediakan database file SQL yaitu Toko Barokah. Lalu untuk mengimpornya, yang pertama kita buat dulu database baru sesuai dengan namanya yaitu Toko Barokah. Kemudian kita klik import, lalu kita masukkan file yang sudah disediakan, lalu kita scroll ke bawah dan klik import. Setelah itu impor berhasil dilakukan. Dan untuk desain database-nya seperti ini. Lalu kita perhatikan pada tabel transaksi terdapat penanggalan yang salah, maka dari itu kita lakukan impor lagi. Untuk impor kali ini menggunakan file tanggal fix.sql yang sudah disediakan. Setelah impor berhasil, maka terlihat tanggal pada tabel transaksi sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk KPI yang akan saya gunakan yaitu KPI pendapatan tiap tanggal. Maka dari itu kita membutuhkan tabel dimensi, ada dua, yaitu dim produk dan dim tanggal. Lalu satu tabel fakta yaitu fakta penjualan. Lalu untuk step-stepnya, yang pertama kita harus membuat untuk tabel dim produk, yaitu menggunakan query create tabel dim product. Lalu untuk atributnya ada ID product dengan integer, not null, auto increment dan sebagai primary key. Lalu ada nama produk dengan varchar batasnya 50 dan harga produk menggunakan tipe data double. Lalu yang kedua tabel dim tanggal, yaitu ada ID tanggal, integer not null, auto increment dan sebagai primary key. Lalu tanggal dengan tipe data date, lalu tahun, bulan, hari dengan tipe data integer. Lalu tabel yang terakhir yaitu fact penjualan dengan atribut ID dim product dengan tipe data integer, ID dim tanggal dengan tipe data integer, dan quantity atau QTY dengan tipe data integer. Lalu kita set foreign key untuk ID dim product ke tabel dim product pada atribut ID product dan foreign key ID dim tanggal dengan reference dim tanggal atribut ID tanggal. Lalu pada aplikasi Pentaho kita memerlukan 3 transformation. Yang pertama untuk dim product ada step table input. Untuk koneksinya kita perlu mengkoneksikan ke tabel Toko Barokah. Lalu kita tes dan berhasil, maka koneksi sudah berhasil dilakukan. Lalu untuk query-nya yaitu select all from product. Lalu tabel input kita sambungkan dengan step select value. Untuk select dan alternya, ketika kita get field, maka akan muncul 4 field, yaitu ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Yang akan kita gunakan adalah ID produk, nama produk, dan harga. ID produk
rename-nya stream ID produk, nama produk stream rename-nya stream nama produk, dan harga stream harga produk. Lalu yang tidak akan kita gunakan yaitu satuan. Kita masukkan ke dalam bagian yang di remove. Lalu step select value kita sambung dengan database lookup. Database lookup menggunakan koneksi dengan DB Toko Barokah yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk lookup skemanya adalah Toko Barokah dan tabelnya adalah dim product. Untuk lookupnya yaitu ID product dengan stream ID product, nama produk dengan stream nama produk, dan harga produk dengan stream harga produk, dan return dari tabel lookupnya yaitu ID produk, nama produk, dan harga produk. Lalu step database lookup kita sambungkan dengan step filter row. Dalam filter row kita memastikan untuk ID produk, nama produk, dan harga produk adalah null. Dan selanjutnya filter row kita sambungkan kepada tabel output dengan koneksi seperti sebelumnya, dan target skemanya adalah Toko Barokah dan tabel dim produk. Untuk database fieldnya ada ID produk dengan stream pada stream ID produk, nama produk dengan stream nama produk, dan harga produk dengan stream harga produk. Lalu kita coba jalankan, dan jika berhasil maka tabel dim produk akan terisi sebanyak 681 baris data yang berasal dari tabel produk. Lalu untuk transformation yang kedua yaitu ada tabel dimensi tanggal. Yang pertama kita akan mengenerate row sebanyak 138, yaitu dimulai dari tanggal pada transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada 26 Agustus 2020. Maka dari itu dalam jarak tanggal tersebut terdapat 238 hari. Dan selanjutnya generate row kita bukan dengan add sequence untuk mengincrement harinya. Lalu add sequence kita sambungkan dengan kalkulator untuk stream date-nya. Lalu untuk stream year kita mengambil dari tahun dari date, stream date, month dengan bulan dari stream date, dan day dari tanggal stream date. Lalu kalkulator kita sambungkan dengan step select value. Lalu saat kita get field akan muncul 6 field, yang mana yang akan kita gunakan hanyalah stream date, stream year, stream month, dan stream day, dan current date dan increment day akan kita remove. Lalu setelah itu select value akan kita sambungkan dengan database lookup. Database lookup akan melakukan koneksi dengan DB Toko Barokah seperti yang sebelumnya dengan lookup skema Toko Barokah, dan tabelnya adalah dim tanggal. Untuk lookup tabelnya tanggal dengan stream date, tahun dengan stream year, bulan dengan stream month, dan hari dengan stream day. Lalu untuk returnnya adalah tanggal, tahun, bulan, dan hari. Ada 4 kolom. Lalu database lookup kita sambungkan dengan step filter row, yaitu kita pastikan tanggal, tahun, bulan, dan harinya adalah null. Setelah itu filter row kita sambungkan dengan tabel output dengan koneksi DB Toko Barokah seperti sebelumnya, dan target skema Toko Barokah tabel dim tanggal. Dan untuk database fieldnya adalah
tanggal dengan stream date, tahun dengan stream year, bulan dengan stream month, dan hari dengan stream day. Lalu setelah itu kita coba jalankan. Dan jika berhasil, maka tabel dim tanggal akan terisi sebanyak 238 data. Lalu untuk transformation yang terakhir, yaitu tabel fact penjualan. Yang pertama, untuk step table input, kita lakukan koneksi dengan DP Toko Barokah seperti pada sebelumnya. Lalu untuk query-nya yaitu select all from detail transaction DT, inner join transaksi T on DT, FK nomor transaksi sama dengan T nomor transaksi, inner join product P on DT, FK ID product sama dengan P ID product. Lalu step tabel input selanjutnya tabel input kita sambungkan dengan select value. Pada select value, saat kita get field, maka akan tampil sebanyak 12 field, yang mana yang akan kita gunakan hanya quantity dengan rename stream quantity, tanggal dengan rename stream tanggal, dan ID product dengan rename ID stream ID product. Selain itu akan kita pindahkan pada selain dari itu akan kita remove. Lalu selanjutnya select value akan kita sambungkan dengan database lookup yang pertama, yaitu dengan koneksi DB Toko Barokah dengan skema Toko Barokah dan tabel dim product. Untuk lookupnya yaitu ID product sama dengan stream ID product dan returnnya berupa ID product. Lalu database lookup pertama kita sambungkan dengan database lookup kedua, yang mana database lookup kedua ini melookup pada tabel dim tanggal dengan lookup tanggal sama dengan stream tanggal dan returnnya berupa ID tanggal. Lalu database lookup kedua kita sambungkan dengan database lookup 3, yang mana database lookup 3 ini akan melookup pada tabel fakta penjualan yang akan melookup pada field ID dim product dengan ID product, ID dim tanggal dengan ID tanggal, dan quantity dengan stream quantity, yang mana returnnya berupa ID dim product, ID dim tanggal, dan quantity. Lalu selanjutnya akan kita lakukan filter row, yaitu kita pastikan ID dim product, ID dim tanggal, dan quantity adalah null. Lalu pada tabel output dengan target skema Toko Barokah dan tabel fakta penjualan, untuk database fieldnya yaitu ID dim product dengan stream ID product, ID dim tanggal dengan ID tanggal, dan quantity dengan stream quantity. Lalu kita coba jalankan, dan jika berhasil maka tabel fakta penjualan akan terisi dengan 13.069 data. Lalu kita tes untuk query KPI pendapatan tiap tanggal. Query-nya sebagai berikut. Lalu akan muncul KPI pendapatan tiap tanggal. Jika kita menggunakan PHP MyAdmin, maka kita dapat mengurutkan pendapatan terkecil dan terbesar. Misalnya pada saat ini pendapatan terkecil yaitu ada pada tanggal 26 bulan 8, dan pendapatan terbesar ada pada tanggal 5 bulan 2. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.